Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana washfi mardana warham mautana ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah salat maghrib Masjid At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada maghrib yang mulia ini kita bersyukur kepada Allah, kita bisa sama-sama duduk untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat dan keluarga beliau dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini menggantikan Ustadz Syafiq Al-Khatib mengenai kajian mengenai tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atau juga termasuk kajian tentang akidah, yaitu tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal gaib. Maka hari ini insyaallah kita akan membahas satu pembahasan yang temanya adalah mengenai qarin. Pernah dengar kata qarin ya? Qarin. Nah, kita akan bahas qarin. Sering kita dengar mungkin istilah qarin. Qarin ini adalah makhluk gaib. Jadi di sini nanti kita akan beriman, mengimani, jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kita akan mengimani hadis-hadis Nabi dan ayat-ayat Allah yang bercerita tentang qarin. Naam. Di dalam Islam itu adalah agama yang paling lengkap informasinya. Tidak hanya yang terlihat, yang tidak terlihat juga diberitahu oleh agama Islam. Bismillah. Enak, hangat. Makasih Pak. Jadi di dalam Islam itu maklumatnya, informasinya sempurna. Banyak informasi yang tidak bisa didapat dari kajian-kajian jurnal-jurnal ilmiah itu. Jurnal, seminar, bahkan dalam dunia pendidikan S1, S2, S3, profesor, banyak ilmu-ilmu yang di situ tidak ada.
khususnya ilmu yang tidak bisa dilihat oleh indera manusia. Di mana kita dapat ilmu itu? Di Al-Quran dan di hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah mengenai qarin. Apa itu qarin? Qarin itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wukkila bihi qarinuhu minal jin." Artinya tidak satu pun dari kalian manusia kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan qarinnya untuknya dari golongan jin atau bangsa jin. Sekali lagi, tidaklah setiap manusia kecuali Allah Azza wa Jalla menciptakan untuk manusia itu namanya qarin dari jin yang kafir. Jin kafir yaitu setan. Jadi setiap anak Adam yang lahir, bayi yang lahir ke muka bumi ini, dia itu pasti menangis. Kata Nabi SAW, bayi yang menangis itu adalah sebab dicolek oleh syaitan di bagian sisi apa ini namanya nih? Tulang rusuk kanan atau kiri. Ketika dia keluar kemudian ditusuk oleh jin atau dicolek seperti ini, maka menangislah bayi itu, kata Nabi SAW. Disitulah musuh pertama sudah mulai bertarung dengan sang bayi. Kemudian bersamaan dengan lahirnya seorang bayi, Allah mengirimkan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim untuknya jin kafir khusus untuk mengganggu bayi itu. Dari mulai dia lahir sampai dia wafat. Syaitan itu atau jin kafir itu namanya disebut qarin. Jadi qarin. Jangan kasih nama anak qarin. Bukan qarun. Qarin. Qarin. Rin. Rin. Qarin. Ya. Qarin. Jadi ada bersama kita nih qarin yang selalu mengikuti kita kemanapun kita berada. Dia menempel dengan setiap manusia, disebut dengan qarin. Qarinnya tadi yang pertama hadis ini mengatakan qarinnya adalah syaitan, jin kafir. Jadi kalau bapak-bapak sering dengar Allah mengatakan innasyaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh kalian. Siapa dia? Dia qarin yang ada di samping bapak-bapak sekalian. Nanti kita pelajari jurusnya buat mengalahkan dia. Tapi bapak-bapak udah menang insya Allah. Tapi selama kita belum mati, kita terus berjuang melawan si jin ini, si qarin jin ini. Mendengar berita itu, sahabat itu kan orang-orang saleh.
orang-orang yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Orang yang Allah ridhai dan ridha kepada Allah, yang agamanya tuh lurus. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, saya di Madinah tinggal bersama Nabi, saya tidak takut berakad dengan siapapun, sebab mereka terjaga dengan agama mereka. Tidak mungkin mereka khianat dalam akad-akad mereka. Yani mereka tuh orang lurus, sahabat itu. Akhlaknya Quran, ilmunya Quran dan Al-Hadis. Sebuah generasi yang tidak akan terulang. Kalaupun terulang, individu punya sifat Al-Quran, Al-Hadis, paling 1-2. Jarang sifat itu membentuk masyarakat atau komunitas, sedikit, kecuali hanya di zaman Nabi SAW. Mereka, para sahabat yang lurus imannya, siratal mustaqim, mereka yang lurus, mereka terkaget bahwa ada syaitan yang bersama mereka. Karena kita lurus-lurus aja, ada syaitan. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wa iyyaka ya Rasulullah, apakah engkau juga memiliki qarin, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, qala wa iyyaya, na'am, saya pun memiliki qarin. Masya Allah. Illa anna Allah a'anani alaihi fa aslam, fala ya'muruni illa bi khair. Hanya saja, kata Nabi, qarinku itu dilemahkan oleh Allah. Aku dibantu oleh Allah sehingga si qarin ini dilemahkan di hadapanku oleh Allah Azza wa Jalla. Dan qarin tersebut masuk Islam, kata Nabi. Qarin saya masuk Islam. Fala ya'muruni illa bi khair. Masuk Islam dan dia tidak pernah membisikkanku kecuali perkara-perkara yang baik. Nah, itu qarinnya Nabi. Jadi qarinnya yang masuk Islam khusus hanya qarin Nabi SAW. Sedangkan manusia-manusia yang lain qarinnya tidak ada yang masuk Islam. Nabi SAW qarinnya masuk Islam sehingga tidak pernah membisikkan kepada Nabi perkara yang buruk, selalu yang baik. Jadi qarin itu yang pertama, informasi yang pertama yang kita dapat dari Nabi SAW, qarin adalah jin kafir atau syaitan yang disematkan oleh Allah kepada setiap anak Adam. Itu satu. Kemudian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, sama-sama hadisnya dari riwayat Muslim. Ini hadisnya sama-sama riwayat Muslim. Kata Nabi SAW bahwa wa qarinuhu minal malaikah, bahwa qarin juga ada dalam bentuk malaikat. Nah, berarti ada dua yang Allah ciptakan atau yang Allah kirim kepada setiap bayi yang lahir sampai wafat. Yang pertama adalah qarin dari syaitan, golongan jin yaitu syaitan, satu. Yang satu lagi adalah qarin dari golongan malaikah. Ada dua-duanya. Mereka mendampingi kita kemanapun kita ada, dan mereka bertugas sesuai dengan tugas yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan keduanya
kuncinya ya, kuncinya dua-duanya, malaika atau syaitan yang menjadi qarin bagi seseorang, dua-duanya tidak berkuasa kepada orang itu. Dia tidak berkuasa. Syaitan tidak menguasai kita. Jin juga tidak menguasai kita. Malaikah juga tidak menguasai kita. Tapi mereka tugasnya adalah merayu kita. Tugas syaitan merayu kita untuk berbuat jahat. Sedangkan tugas malaikah merayu kita atau mengabarkan kita untuk berbuat saleh. Mereka berdua membisikkan kita. Bisikan syaitan disebut dengan was-was. Apa namanya? Was-was. Seperti dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu. Al-waswas yaitu semua bisikan buruk yang dibisikkan oleh qarin jin. Adapun yang disebut bisikan dari malaikah yaitu disebut ilham. Disebut ilham. Allah berfirman fa'alhamaha. Ilham disebut dengan ilham. Dua-duanya sama-sama membisikkan kepada manusia. Disebutkan dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, hadis sahih. Kata Nabi SAW, inna lisyaitani lalammah bibni Adam. Sesungguhnya syaitan itu memiliki was-was kepada kita. Dia memiliki bisikan untuk manusia. Walil malaki lammah. Dan malaikat juga memiliki bisikan untuk kita. Fa amma lammatus syaitan fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Adapun bisikan syaitan adalah bisikan untuk berbuat jahat dan untuk tidak yakin kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu bisikan syaitan. Dia akan membisikkan perkara jahat. Ambil aja uangnya, CCTV-nya mati kok. Itu bisikan siapa tuh? Qarin jin. Naam. Benar, memang benar, CCTV-nya mati kok. Aman. Kunci pintunya. Kunci pintunya, matikan CCTV-nya. Gembok. Silakan operasi. Bahkan diajarkan caranya. Tidak satu pun dari kejahatan kecuali bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Bisikan syaitan banyak itu. Ini bilnya 5.000. Kata syaitan tambahin 2.000. Jadi 7.000. Laporkan kepada atasan Anda, harganya 7.000. Kalau 5.000 malaikat ini 7.000. Itu contoh yang sedikit. Gak enak dengernya kalau 7.000 ya. Tapi itulah jin, qarin, membisikkan segala bentuk yang buruk. Contohnya pinjam uang. Kalau syaitan itu akan membisikkan nanti saja bayarnya. Padahal sudah masuk waktunya misalnya, dan juga sudah ada uangnya misalnya. Maka syaitan akan membisikkan nanti saja, kalau engkau bayar sekarang engkau akan kurang. Atau hasad, fulan sifatnya begini, kebencian terus dimasukkan oleh syaitan, oleh si qarin ke dalam hati kita. Jadi sifat dia adalah membisikkan. Sifat dia itu menawarkan.
Ketika ada bisikan jahat, qarin. Mau sedekah, kemudian tidak jadi, itu qarin. Mau sedekah 100.000 jadi 20.000, qarin. Qarinnya qarin jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, asyaitanu, si syaitan itu yang ada di diri kalian, asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan yang ada di dalam diri kalian selalu membisikkan kalian kefakiran, takut miskin. Ada uang disimpan. Jangankan uang pribadi, uang orang aja disimpan. Kalau uang pribadi disimpan, itu bisikan qarin. Kalau uang orang disimpan, itu bisikan qarin. 2 kali qarin. Nanti khawatir tidak cukup untuk operasional misalnya. Ketahuilah bapak-bapak, itu semua bisikan syaitan. Demi Allah, bisikan syaitan. Karena Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu membisikkan kepada kalian fakir, takut kekurangan. Asyaitan. Wallahu ya'idukum maghfirah. Sesungguhnya Allah, sedangkan Allah memberikan pada kalian janji ampunan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kita tidak berhasil, kalau kita tidak berhasil mengikuti janji Allah, maka kita akan terkena janji atau rayuan dari jin. Janji Allah Azza wa Jalla, wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu in tuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu adhafan katsira. Janji Allah, barang siapa yang berinfak, janji Allah akan ganti dengan yang baik. Janji Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang berinfak, unfik alaik, infakkan, saya akan berinfak kepadamu. Itu hadis sahih. Tapi syaitan mengatakan, jangan keluarkan, nanti kurang. Ini antara dua ini. Dan itu Bapak Ibu sekalian, jangan kira orang yang salat selamat dari gangguan qarin. La. Qarin akan terus menjalankan perannya sampai detik-detik sakaratul maut. Dan dia akan masuk dari pintu-pintu yang manusia itu lemah. Dari situ dia masuk. Dan qarin kita itu tahu pintu kita mana. Itu masalahnya. Orang yang suka tidur, dia akan masuk qarin mengganggu dari tidur yang banyak. Nah, orang yang suka duit, qarin akan mengatakan, simpen sampai ente mati. Simpen sampai ente mati. Nah, simpen itu bukan tidak boleh, boleh. Tapi kalau simpen berlebihan tidak boleh. Yang bikin miskin itu adalah orang nyimpen duit, itu bikin uang tidak mengalir. Makanya ada zakat, supaya itu uang mengalir. Udah zakat ada, nggak dialirin juga, makin miskin. Siapa yang menjadikan miskin? Yang menjadikan miskin atau menjanjikan adalah qarin. Qarin jin tadi. Nah, qarin ini, qarin jin ini dan qarin malaikah ini tidak memiliki kemampuan untuk menguasai manusia. Tidak, dia tidak bisa. Dia hanya membisikkan. Kata Nabi SAW, lammatus syaitan i'adun bisyarr. Dia membisikkan yang buruk-buruk, dibisikkan. Wa takdzibun bil haqqi, dibisikkan keraguan supaya tidak yakin dengan Islam.
tidak yakin dengan janji Allah, tidak yakin dengan azab kubur, tidak yakin dengan azab neraka, tidak yakin dengan surga. Syaitan, astagfirullah, itu lammatus syaitan, itu bisikan-bisikan syaitan. Siapa yang bisikin? Masalahnya yang bisikin adalah qarin yang ada di dalam, bukan di dalam, maaf, yang ada bersama kita. Qarin itu tidak dalam tubuh kita, qarin itu bersama kita, dan dia jin, dan dia bisa manggil teman-temannya untuk masuk, untuk merasuk ke diri manusia, dan dia tahu kapan kita lemah, dan dia tahu titik lemah kita. Tapi kita bisa kuat, nanti mudah-mudahan waktunya cukup, kita bisa kuat melawan dia dengan obat. Obatnya adalah nanti, obatnya at-tasdiq, as-sidqu billah. Nanti ana jelasin makna sidqu billah. Oke. Dia akan memasukkan kepada kita keraguan-keraguan atas janji Allah Azza wa Jalla. Itu si qarin syaitan. Yang kedua, qarin malaika, kata Nabi SAW, wa amma lammatul malak, adapun qarin yang dari malaikat, fa'i'adun bil khair, maka dia menjanjikan kebaikan, yakni membisikkan kebaikan, mengilhamkan kebaikan. Ayo lakukan kebaikan, ayo bantu orang tersebut, ayo sedekah kepada orang tersebut, ayo pergi ke masjid, ayo makmurkan masjid, ayo hal-hal yang baik. Semua yang baik itu adalah ilham yang Allah ilhamkan melalui malaikat qarin yang ada bersama kita. Kemudian kata Nabi SAW, wa tasdiqun bil haq, malaika mengilhamkan kepada kita agar kita yakin janji Allah tadi. Janji Allah contohnya, janji Allah Subhanahu wa taala, janji Allah misalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, man yuridul akhirata nu'tihi minha. Barang siapa yang dia berharap akhirat, kami akan berikan dia akhirat. Itu janji Allah. Nah, Allah janji, yang mau akhirat, beramal, dia berharapkan pahala akhirat, Allah kasih. Itu janji Allah. Nah, malaikat mengilhamkan itu. Allah janji ada surga di akhirat, ada bidadari di akhirat, ada nikmat yang tidak terputus di akhirat, ada rumah yang besar di akhirat, di surga maksudnya, ada istana yang besar di surga, ada buah-buahan yang terus tidak pernah terputus dan mudah diambil, ada pelayan yang melayani, semua di surga. Itu berita itu terus dimasukkan oleh malaikat supaya kita yakin. Nah, ketika sudah yakin dengan itu, kita yakin dengan itu, maka gangguan setan akan kalah. Tapi untuk yakin itu tidak mudah, perlu ada suatu amal namanya as-sidqu. Nanti insyaallah mudah-mudahan cukup waktunya. As-sidqu dikit lagi. Baik, jadi jin itu atau setan itu, qarin itu mengganggu manusia, membisikkan yang buruk, sedangkan qarin malaika membisikkan yang baik. Dan manusia kita ini tidak dikuasai, sekali lagi kita tidak dikuasai. Jadi gak usah khawatir, kita tidak dikuasai, kita hanya digoda dan dirayu. Percis seperti ada sales, apa namanya tuh? Iya, yang perempuan itu. Apa namanya bahasa ininya? Yang perempuan. SPG. Mudah-mudahan nggak ada yang jadi SPG di sini. Kenapa harus SPG yang diciptakan oleh perusahaan? Sama itu qarin, qarin jin. Seperti itulah kerjaannya. Dia tidak memaksa. Si SPG itu tidak pernah memaksa. Kita tidak dikuasai oleh dia, tapi dia merayu. Itulah disebut, bisa dikatakan, mohon maaf, bisa dikatakan itu adalah
syaitan dalam bentuk manusia. Sadar atau tidak sadar? Sampai dia taubat. Banyak kok SPG taubat. Nah, taubat. Kalau udah gemuk taubat. Nah, jadi sekarang di Al-Quran juga banyak. Di Al-Quran nanti ketika manusia disidang oleh Allah Azza wa Jalla, manusia akan disidang oleh qarinnya masing-masing, berdua. Satu dia, satu qarinnya. Maka qarinnya akan berkata, Rabbana ma adghaituhu. Ya Allah, aku tidak menguasai dia, tidak memaksa dia. Tidak, aku tidak maksa dia. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Tapi emang dianya aja yang mau ikutin saya. Kata setan, saya nggak pernah nguasain. Emang dianya saja yang ikutin saya. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Nanti di akhirat syaitan akan mengatakan, hei manusia, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah telah janjikan di Al-Quran itu sampai kepadamu janji Allah, janji yang hak. Wa wa'adtukum fa akhlaqtukum. Saya bisiki kamu janji palsu, kamu ikut saya. Salah sendiri. Jadi syaitan nanti di akhirat akan berlepas diri. Dia tidak mengatakan saya menguasai kamu, saya hanya mengganggu kamu, membisikkan. Nah, lantas bagaimana supaya kita tidak terkena bisikan jin atau qarin yang ada sampai mati nih? Caranya adalah kata para ulama, illa ibadahul mukhlasin, yaitu kita jujur dalam beragama. Jujur, apa makna jujur? As-sidqu, jujur. Apa makna jujur? Ini susah ini ngamalinnya. As-sidqu ini adalah maknanya jujur. Yakni saya beriman, benar-benar beriman kepada Allah. As-sidqu adalah benar beriman kepada Allah dimanapun saya berada. Contohnya begini. Ketika saya berada di keramaian, saya saleh, saya salat berjamaah, saya baik, saya tutup aurat. Di sini keramaian, banyak orang, gak enak ngelihat. Saya tidak akan mencuri. Ketika di sendirian, saya mencuri. Di kesendirian, saya bermaksiat. Di kesendirian, saya buka aurat. Tidak ada yang kenal. Nah, ini namanya dia tidak jujur dalam beragama kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami? Yang ini yang akan mudah diganggu oleh qarin. Di depan layar, dia beraga menjadi orang yang saleh. Duduk di posisi depan, atau dia haji umrah di foto video gini. Tapi di belakang itu dia bermaksiat kepada Allah, bahkan dia benci agama Allah. Ini orang seperti ini, orang yang tidak jujur kepada Allah akan dikuasai oleh qarin. Nah, di Qaryah Thaibah nggak enak, ada jamaah alim. Giliran pergi ke Bali, kesetanan dia. Nggak ada yang ngelihat. Nggak ada pengurus masjid. Naam, di depan TV, di depan kamera saleh, di belakang dia maksiat. Di depan dia tunjukkan cinta agama Allah, di belakang dia menusuk agama Allah. Nah, orang yang seperti ini yang tidak jujur dalam beragama kepada Allah, dia akan mudah dikuasai oleh qarin. Bagaimana tidak? Sangat mudah. Qarin akan terus mengajaknya ke tempat-tempat sendiri. Lihat aja. Ketika qarin tahu dia tidak jujur, maka qarin akan mengajaknya masuk kamar aja. Disuruh masuk kamar. Di situ tidak ada orang. Masuk ruang sana, tidak ada orang. Pergi saja ke sana. Di sana ente bisa maksiat sepuasnya. Qarin akan membisikkan ke tempat-tempat yang sepi. Disitulah kita akan terjatuh kepada maksiat. Tapi apabila seseorang itu mukhlis, ikhlas, saya ibadah karena Allah, terserah. Saya terlambat ke masjid, saya pengen karena Allah. Orang mau ngomong apa, saya mau sholat karena Allah, bukan karena dilihat oleh jemaah masjid. Masuk sholat, nggak ada masalah. Dia jujur kepada Allah, saya saf belakang, nggak apa-apa, yang penting saya sholat ke masjid. Ada orang yang malu kalau sholat terlambat. Ada orang yang malu kalau malu kepada manusia. Malu kepada manusia. Itu bagian dari ketidakjujuran. Orang yang jujur dalam beribadah atau menyembah Allah Azza wa Jalla,
kapanpun dimanapun dia merasa diawasi oleh Allah dan berakad dengan Allah. Itu baru dia tidak bisa diganggu oleh qarin, atau qarin akan lemah. Biasanya kita acara qiyamul lail, mabit atau qiyamul lail bersama teman-teman, rajin bangun karena rame-rame. Giliran di rumah sendiri bangun tidur lagi. Ini model-modelnya, model-model begitu, ya. Majelis ta'lim saleh, giliran main pingpong berantakan. Gak nih baik ini. Di sini kata-katanya sopan, giliran di kantor kata-katanya kotor. Di sini senyum baik, di kantor kata-katanya kotor. Gak jujur pada Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang tidak jujur kepada Allah akan mudah untuk dikuasai qarin. Disebut dengan dalam Islam as-sidqu, jujur dalam beragama kepada Allah. Dimanapun dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, itu kurang lebih masalah qarin. Ada qarin malaikat, ada qarin jin. Dan qarin jin, kalau qarin malaikat sih aman ya, dia akan bisikkan kita yang baik. Qarin jin tadi bisa dikalahkan dengan cara apa tadi? Jujur dalam menyembah Allah. Nah, jujur dalam berislam. Jujurlah dalam berislam. Kalau orang nggak jujur dalam berislam, pergi umroh pakai hijab, pulang umroh ngartis lagi, kadzib, dusta. Nah, dusta. Ramadan pakai hijab, pembawa acara. Lepas Ramadan tidak pakai hijab, wallahi kadzib, dusta. Ini hati-hati nih, ini bisa terjadi kepada kita, cuman kita tipis-tipis lah. Kadzib, kadzib itu dusta. Orang yang dusta kepada Allah, dia akan dikuasai oleh qarin. Di masjid bilang saya tidak akan mencuri, atau saya tidak akan, istilahnya saya tidak akan menipu. Ketika masuk ke kantor dia menipu karena tidak ada yang melihat. Dusta. Orang-orang yang dusta seperti ini, maka dia akan dikuasai oleh qarin. Qarin akan mencari titik lemahnya, kemudian akan membisikkannya. Jadi bapak-bapak, jika ingin kita kuat dari qarin ini, maka jujurlah dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, udah mau azan, 2 menit lagi. Ada yang bertanya? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Allah ciptakan qarin? Padahal dia kan laka kuatan, tapi dikasih prerogatif yang begitu besar untuk mensesatkan manusia. Nah, betul. Dia menguasai kita. Dukun-dukun itu, kalau mau tahu fulan dan fulan, dukun itu manggil qarinnya. Saya mau tahu nih kehidupan bapak fulan. Dukun itu manggil qarinnya cerita. Ini begini, dia begini, dia begini. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala kok menciptakan untuk kita itu qarin itu? Tapi jangan takut. Allah ciptakan qarin itu untuk ujian kita. Tujuannya menguji kita. Apakah kita mengikut qarin malaikat atau qarin jin? Tapi ingat bahwa Allah ciptakan qarin untuk setiap manusia itu tidak menguasai. Itu aja poinnya. Poinnya apa? Tidak menguasai. Untuk menguji. Kalau tidak ada ujian itu, masuk surga semua. Justru ujian itu, ujian adanya qarin itu untuk menguji kita kuat dari gangguan si qarin, kita lawan qarin. Dengan itu baru kemudian Allah Subhanahu wa taala balas dengan balasan surga. Nah, dan bahkan Allah berfirman, innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Si qarin itu, musuhmu itu melihatmu dan kau tidak melihatnya. Repot ini. Makanya satu-satunya yang bisa kita lawan dia, jujur dalam beragama kepada Allah. Jujur saja. Jangan di masjid soleh tepat waktu, di mall keliling-keliling gak sholat tepat waktu. Nah, pokoknya hati-hati, wabil khusus
yang masih muda. Antum. Nah, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutin lagi insyaallah di pekan yang akan datang. Wallahu alam, yang benar dari Allah, yang salah dari ana. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.